Misalkan nanti Rogernya akan menuju ke jungler, berarti kemungkinan besar kita akan melihat mage atau fighter di area gold lane. Dan tidak cukup mengagetkan karena mau bagaimanapun Lunox bisa bawa Purify, dia juga bisa bermain front to back. Ditambah lagi satu hal kalau bisa dibilang ini menjadi salah satu cistrat yang dimiliki tim dari Fireflux. Akhirnya mereka keluarkan hal tersebut dan mari kita saksikan. Ya, ini potensinya juga cukup besar ya pastinya untuk penggunaan Lunox di akhir. Dia bisa nge-burst down objektif, dia bisa nge-burst down Baxia juga sebagai jungler. Tapi semuanya akan kita saksikan sebentar lagi di game yang kedua antara RRQ Akira versus Fireflux bersama Papulung dan juga Owl. Terima kasih Nevin, terima kasih Ranger Mas, terima kasih Profesor ya. Sesaat lagi kita akan melihat bagaimana pembuktian dari Fireflux dan juga RRQ Akira. Akankah mereka bisa mendapatkan kemenangan di game yang kedua? Oke, karena kalau persyaratannya ya, kalau tadi kalah 1 poin, terus kalah lagi 2-0, sudah dipastikan tidak akan lolos. Sudah dipastikan Dan tidak ini akan akan lolos. semakin menjadi tanda tanya besar lagi. Iya. Bagaimana nasib dari tim-tim di grup A. Dan kita akan melihat untuk di game yang kedua, kali ini dengan munculnya Lunox di gold lane. Sama-sama dengan magic power juga yang ada di goldnya. Tapi berbeda nih, karena kalau ngelihat dari damagernya untuk RRQ Akira, mereka akan mengandalkan juga dari sosok mid lane-nya itu dari Seigen. Kita lihat aja bagaimana nanti Lunoxnya akankah kiprahnya berhasil ya, karena berhadapan langsung juga dengan Harit. Walaupun damage-nya auto juga ya. Hey, Itu kecuri. Oke, di tempat berbeda berhasil tadi tuh. Udah tuh, numpang lewat aja. Apex. Itu Apex Fortisana Iya, dapetin. aku dapat oleh-oleh katanya. Nah, Nah sekarang dia pamer. oh itu. Aku sudah dapat orange buff. Sekarang aku mau purple buff. Masih gagal untuk bisa mendapatkan ke arah dari purple buff tersebut. Oh, dan ini adalah mungkin apakah akan ditutor sedikit dengan adanya grok yang tadi sempat digunakan oleh Luis dan satu pencurian orange buff. Gini Ini loh menjadi caranya modal awal sekali. Dan lihat King, ini susah banget dia buat bisa farming. Wah, dan Kingnya dikeroyok habis-habisan. Akankah dirinya bisa kabur dari Utami? Masih terjebak sejauh ini. Hanya saja Tekashi sudah hadir untuk bisa memberikan sebuah backup dan Rosa. Nah ini, Rosa mode agresif tuh kayak begini loh. Galak banget, bahkan sekarang AP47 menjadi orang terdepan. Yap. Nah tadi ada flicker juga sih yang memang dikeluarin dari Alien ya untuk mundur ke arah belakang juga. Tapi memang nggak ada research sih tadi pas Kingnya kejebak, dia ditutup jalan pulangnya dengan adanya barrier. Dan permainan agresif dari Fireflux ini early yang beda lagi nih. Early yang tadi mereka dapatkan lumayan berat. RRQ akhirnya justru sekarang yang lumayan terbungkam nih. Karena kalau ngelihat dari powernya sama-sama punya untuk inisiasi ya. Tapi dari masalahnya cowok ini adalah single target. Jadi agak berat sih dia. Waduh, ketabraklah sudah. Tapi untuk sekarang Sunshine ya bisa dia kabur di atas bukan ada sedikit lagi yang tersisa. Berhasil mereka habiskan satu god laner yang dimiliki oleh Fireflux. Ya, itu ada Purify yang ke-trigger dan Sunshine belum level 4. Ya. Jadinya Sunshine nggak punya Order Brilliance juga buat kabur dan ditukar aja dengan adanya Turtle. Tapi setidaknya itulah yang mungkin sudah dipikirkan oleh pemain dari Akira ya. Namun untuk sekarang orange buff-nya kebuka lagi. Turtle dapat, orange buff mau diambil, Yuzongnya hanya bisa melihat dari kejauhan. Akankah Yuzong yang mau masuk bagian depan freeze depth ataupun dia mau mengeluarkan Dragon Tail-nya? Hampir karena ada delay waktu juga yang diberikan oleh Apex 47 agar Kingnya ini nggak ke arah bawah dan dia nggak punya ultimate juga. King kali ini under banget nih, udah mulai ketinggalan. King belum level 4 loh dibanding ke ini, dan ini dia baru saja level 4, baru saja. Dan hampir aja kecuri itu kalau nggak retri. Itu pakai barrier bisa kecuri itu purple buff ya. Tapi kalau ngelihat kali ini keunggulan yang bisa dipegang perlahan oleh Fireflux, mereka tidak akan memberikan ampun. Karena kalau kita lihat Apex 47 ini mainnya jauh banget. Dia main bergerak ke arah jungle-jungle yang dimiliki oleh King. Yep. Sementara sekarang Apex 47 sudah mulai bergerak ke area tengah. Seigen mulai bergerak ke bagian atas. Ada 2 magical apabila dia bergabung nantinya bersama dengan Harit. Dan juga pergerakan King, akankah mau menabrakkan dirinya ke area dari Lunox? Tidak. Wah, ini Matienji kenyang. Ini beda 3 level. Dan kita tahu bahayanya juga gimana Roger kalau snowball. Ini bahaya sekali. Retribution. Dan Retribution udah langsung dikeluarkan. Oke, pertempuran kembali terjadi. Kingnya pun langsung berhasil diremukkan. Bahkan untuk sekarang kita lihat Luisnya masih cukup berani untuk bisa keluar dari dalam area pekarangan yang dimiliki dari Outer dia itu sendiri. Tapi untuk sekarang zaman force-nya Gusta mau tidak mau harus mundur. Tapi Seigen langsung menghilang. Wow, Fireflux. Ini dia permainan agresif dan dipaksa untuk tabrak masuk di dalam satu buah outer turret. Ternyata tidak membuat dari Seigen juga selamat. King yang sangat-sangat dalam keadaan tertinggal kali ini tidak bisa berbuat banyak dan bahayanya
sosok Roger untuk snowball effect yang akan membuat dari RRQ Akira kali ini harus menemukan jawaban. Mau nggak mau Luisnya ini harus mengunci keberadaan dari TNZ. Yap, ini Shanshan udah dapat poin kill, sementara TNZ udah dapat poin kill. Dari pattern juggle-nya juga udah enak banget. Wah, paket komplit, Mang. Iya gimana, ini udah terlalu berat sih, 3000 di menit yang keempat. Ini udah lumayan besar dan Apex 47 lagi-lagi akan memberikan gangguan dan Bentar dulu, Luis. Hey! Musir aja. What are you doing? Iya, ngusirnya pun tadi sejalur ya ternyata ya. Namun sekarang kita lihat lagi Gusta misalkan dia selamat karena wild charge tadi udah langsung dikeluarkan dan Gusta dengan satu purify-nya masih berhasil selamat pula. Yes, dan dia berhasil untuk menggocek satu buah feeder ice strike curian ya harusnya tadi yang dilakukan oleh Rosa. Yep. Sehingga dirinya pun masih bisa selamat, tapi Wah, atas bawah yang harus hancur direlakan alter turretnya ya. Bahkan nggak cuma di atas, bawahnya pun kita ngeliat Alien ini cukup free untuk bisa langsung saja mendapatkan turret outer yang pertama di bawah. Oke, di atas hancur, di bawah hancur. Mereka sekarang mungkin berfokus di area tengah. Hanya saja kita lihat Luisnya mulai maju tapi Saigan menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Dan Tekashi-nya mulai lompat ke bagian depan mencoba untuk bisa mengeluarkan ke arah Petrify dan tadi konek ke arah 3 player menjadi satu hal yang begitu baik. Hanya saja Tekashi pun kehilangan cukup banyak SP hingga membuat diri pun langsung menghilang, bahkan disusul lagi oleh King. Wow, 3 player. 3 tukar 1, komit ke arah Sunshine tapi gak berhenti Alien. Bahkan dan Apex ini saling bahu-membahu memberikan presensinya, memberikan pressure-nya juga. Yang memang harus dihadapi oleh pemain-pemain dari RRQ Akira. Poin kill memang tidak terlalu banyak, 2-5, tapi lihat objektifnya yang bisa dibawa juga oleh Fireflux. Itu udah bagus Komit, banget. ini komit banget ke Sunshine. Tapi perbedaan atribut yang memang udah terlalu jauh juga. Akhirnya ngebuat dari Fireflux mereka punya potensi untuk bisa ngebalikin keadaan. Karena damage dealer tadi kalaupun mereka berfokus kepada Sunshine nggak dari Sunshine aja gitu Iya, ya. TNZ Valen-nya ini sekarang lihat udah bang. sakit, TNZ-nya juga udah sangat-sangat luar biasa. Menang dari sisi level, menang dari atribut, menang dari item. Dan Skypiercer, Om Wawa, berbahagialah Anda. Iya, akhirnya memang ya udah snowball banget. Tapi Luis lagi, tendangan ke arah Apex 47. Yap. Oh, nggak, mati lagi. Selamatlah Apex 47. Masih berhasil selamat, tapi coba lihat aliennya begitu menggila dengan vengeance yang diaktifkan kemanapun dia dash. Wah ini Luis kayaknya kakinya udah mulai memar-memar sih. Sakit 2 sih kali ya. Wave Dragon ke arah Apex 47. Dan ini bukan hal yang mungkin baik ya, karena damage dealernya juga nggak cukup. Dan akhirnya Apex 47-nya selamat, ada research yang terpancing juga. Dan akhirnya TNZ bisa mendapatkan juga kembali ke arah turtle-nya. Karena mungkin Luis mau coba ya, makan aja dulu depannya. Karena kalau ke belakang susah dan Hampir aja. hampir lagi-lagi. Ide, hampir. Kenapa 47 emang ngetutar apa gimana nih? Ini emang hero power Luis ya, tapi untuk gameplay agresifnya ternyata lebih jalan kalau Iya. kita lihat untuk Fireflux. Bener-bener berjalan tadi dengan dicurinya tadi satu orange buff di bagian bawah di awal-awal tuh ya teman-teman. Wah, itu sudah gokil. Dan Apex 47 bener-bener memancing semua tuh. Ada 1, 2, 3, 4, 5 player di satu titik. Coba. Level roamer sama level jungler. Sama-sama di level 8. 5 player lo ditarik ke situ. Iya. Ini bakal dipancing dan lihat dia cuek aja, dia tahu ada orang di situ tapi ya udah, cuman memberikan aja kehadirannya di situ dan outer middle turret akan menjadi korban. Yap, dan Rosa kali ini berhasil untuk menghantarkan damage begitu banyak masuk ke dalam tubuh dari King dan juga dengan satu Federal Strike yang siap dia keluarkan kapanpun. Di tempatnya berbeda, Tekashi Groundhounder langsung dikeluarkan pula. Dia berubah menjadi satu Black Dragon Form, makankah dirinya mau memulai jalannya lagi pertempuran? Tidak, aku mau pulang dulu. Oke, Feeder Ice Strike dibuka untuk mengusir mundur pemain-pemain dari RRQ Akira dari arah samping, tapi Luis Dan Luis gagal susah. dengan satu jet kundonya, gagal untuk bisa mendapatkan ke arah dari alien. Wah ini udah lumayan kerasa banget sih, bahkan terasa sekali ya dengan perbedaan 7.000 gold yang diinjak di menit yang ke-8 pula kali di Fireflux. Mereka tidak tersentuh dengan adanya turret-turret yang masih utuh juga. Bahkan sekarang dari pressure yang mereka berikan tiada henti, TNZ mencoba untuk kembali invasi ke arah satu purple buff. Yap, Tekashi mundur kembali, Luis bergantian, tapi Apex 47 tetap menjadi orang terdepan dan final slash-nya gak connect ke arah siapapun. Yap, Black Dragon Transformation sudah mulai dibuka juga. Hanya untuk bergerak mundur saja dari Rosa yang mencuri ternyata. Wah, gede banget, tapi TNZ sendirian masih ada lanjut pos dan TNZ pun masih berhasil selamatkan tidak. Karena untungnya kali ini Tekashi berhasil menemukan
posisi dari TNZ. Wah, ini bakal jadi shutdown yang mahal sih. 1 poin kill yang diciptakan dari RRQ Akira untuk tumbangnya TNZ. Ini akan menjadi waktu lagi nih, karena bahaya. TNZ ini udah level 14. Di bawah menit yang ke-10, kalau dia nggak tumbang, harusnya dia akan menginjak level 15-nya. Ini perbedaannya 6, bisa jadi ke arah 6 level soalnya. Kan udah beda 5, Pak. Ya. Boleh-boleh nih TNZ level 14, si Kingnya masih level 9. Gimana nih guys? Udah terlalu jauh sih. Udah terlalu jauh. Udah terlalu ya. jauh, dan snowball effect itu dia dari sosok Roger yang memang berbahaya ya ternyata. Sulit untuk bisa dihadang oleh RRQ Akira. Tapi kalau mereka sabar kayak tadi nih, memanfaatkan adanya mistik-mistik yang terjadi dan pick of power yang bisa dimaksimalkan juga oleh Luis, nah itu akan menjadi pembeda. Yap, itu dia. Ada satu Purify tadi yang sudah langsung dikeluarkan. Masih berhasil selamat kali ini untuk Rosanya. Melihat dari kejauhan, Luisnya tidak bisa diselamatkan. Dan Luis menjadi korban lagi di dalam satu pertempuran barusan. Yap. Dan Luis yang memang tumbang kali ini, Lord udah muncul juga. Harusnya ini akan bisa menjadi kesempatan untuk bisa langsung eksekusi sih. Tanpa pikir panjang, tanpa adanya kontes pula. Kali ini Lord harusnya akan bisa jatuh ke tangan dari Fireflux. Tapi di sisi lain ternyata gangguan terus-terusan. Wah, final slash-nya connect pula. Tapi untungnya King masih berhasil mundur lagi. Dan Apex 47 terlalu kuat. Di tempat yang berbeda, purple buff berhasil diamankan pula. Yap, beda 5 level ya. Kelihatan sekarang TNZ udah menginjak level maksimumnya juga dengan Endless Battle yang sudah diselesaikan. Seiken bergerak menuju ke arah satu buah Lightning Transient, tapi tabrakan dari King. Apakah ini akan menjadi satu yang berbahaya karena Sunshine? Tapi Sunshine berubahlah sudah. Brian Order langsung dikeluarkan dan Luis gagal. Oh, Purify. Dan ternyata ada satu Purify yang ke-trigger dari Yap. Sunshine. Setidaknya masih berhasil lah ya. Ya. Daripada terkena satu hit tadi dari Jet Kundo yang terakhir, bisa jadi the way of Luisnya keluar. Iya, ini bahaya. Dan Iya. slow push bisa dilakukan pula perlahan oleh Fireflux dengan adanya Lord yang berjalan di arah bawah. Ini mumpung lagi ada ayem ya. Ini buat teman-teman yang lagi berantem di kolom komen, daripada kalian berantemin gak jelas. Ini RRQ dari Brazil, dari regional Brazil. Karena RRQ sendiri ada 3, ada di 3 regional Ya. kan. Ada di Indonesia, ada di Filipina, dan juga di Brazil. Nah ini yang main yang dari Brazil. Sibuk banget di kolom komen. Heran kita lihat ya. oke. Karena untuk sekarang Lordnya ada di bagian bawah. Coba lihat tuh, Apex 47. Yap, Lordnya bakal dikawal sih, tapi bisa di-clear sih dengan adanya high ground yang cukup kuat juga harusnya. Mereka masih punya Farsha dari Seigen, bergerak ke arah atas. Tapi ternyata cukup sulit untuk bisa menembus ke arah base turret yang dimiliki oleh RRQ Akira nih. Yep. Mereka harus disengage, mereka harus setup ulang terlebih dahulu. Hanya berpuas saja dengan adanya base turret di arah bawah yang hancur. Nih di bagian bawah udah dapat satu base start, tapi sekarang Federal Strike-nya dikeluarkan kembali. King hanya bisa melihat dari kejauhan, tapi dibalaskan kembali. Ada 2 Federal Strike yang barusan langsung terlihat. Tapi untuk kali ini King-nya diajak untuk keluar dari pekarangan yang mereka milikin. Ya, dan harapannya ini bisa ada di Gusta sih buat meltdown hero-hero tebelnya. Tapi fight kali ini bakal coba untuk langsung saja terjadi, tapi Luis Oke, untuk Luisnya terlalu berani, tidak ada follow up damage barusan. dan juga menyamping ya ternyata Iya, ya. menyamping dari Arah kanan. tendangannya tidak ke arah teman-temannya. Oke, Rosa. Wah, Rosa Sudah nih. mulai memasak nih. Terus Rosa, terus. 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 Mm-mm. Terus Rosa, ayo. Nanti ada stiker-stiker. Nah, coba nyanyi dulu. Enggak dong, bukan. Bukan. Bukan Bonda Rosa. Bukan teh green tea itu. Bukan. Bukan, beda lagi. Beda. Bukan. Oke, tapi untuk Fireflux, mereka bakal tetap fokus sih untuk bisa gimana caranya ngawal dulu nih satu base turret di arah tengah dan membiarkan saja atas bawahnya ini udah menang kok. Super Wave Minion yang akan berproduksi terus-terusan juga akan menjadi satu PR besar dan lagi-lagi Rosa. Sakitnya, tapi Seigen membalas namun masih Langsung gagal tutup warung. Langsung ditutup lagi lapak yang dimiliki, dan juga Luis mencoba untuk bisa mendapatkan karena satu play. Masih gagal, final slash dikeluarkan dan mereka benar-benar menjaga area depan rumah yang dimiliki oleh RRQ Akira. Dan RRQ Akira harusnya mereka masih bisa defense dengan high ground yang bisa mereka pertahankan sih. Ya. Mereka punya Farsha, mereka juga punya Gusta yang memang Wah. belum tersentuh. Benar-benar langsung dihabisin begitu saja. Coba kita lihat mereka jalan pulang langsung ditutup begitu saja. Akankah bisa selamat karena Luis tertinggal sendiri. Luis menjadi korban, mereka benar-benar untuk bisa masuk ke dalam area defensifnya. Yap, oke. Berbahaya, 4 pemain tersisa. Lord juga masih berjalan di arah top lane.
Dan kali ini Rosa lihat ada di paling depan. Wah sakit banget dong untuk sekarang. Seigannya berhasil langsung dihancurkan. Walaupun untuk sekarang dari mereka semua Wipe out. berhasil menghancurkan dan terwipe out lah sudah. Pemain-pemain dari RRQ akhirnya Fireflux mendapatkan 2 poin. Oke, dan harusnya ini juga membuat dari RRQ Akira makin sempit lagi kesempatannya untuk bisa lolos ke fase knockout. Dan ini dia satu buah bounce back yang dibawa juga oleh Fireflux. Mereka harus kehilangan poin di hari yang kemarin. Tapi dengan permainan agresif mereka tunjukkan di hari ini poin penuh mereka bawa pulang. Wah